Damn it. Halo Sobat Film, nama saya Kang Rep. Selamat datang di channel saya, Alcarf. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bergenre thriller, tentang seorang pendeta yang mengungkap dunia bawah yang gelap, dan terjebak di dalamnya saat dia mencari jawaban seputar pembunuhan brutal putrinya. Film dari Amerika ini disutradarai oleh Bridget Smith dan Samuel Gonzalez, dengan judul The Retaliators, dirilis pada tahun 2022. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria misterius yang sedang membuang sesuatu ke dalam sebuah lubang, di mana terlihat seperti sumur tua yang sudah lama tak terpakai. Nggak usah lama-lama, mari kita tonton alur ceritanya. Kemudian diperlihatkan tempat grief counseling, atau konseling duka cita. Di sini ada seorang wanita muda, yang bernama Sarah Bishop, sedang menceritakan tentang masa lalunya, di mana dia pada saat berusia 10 tahun melihat seekor burung pipit terbang ke jendelanya. Dan di sini Sarah terlihat sangat sedih, setelah melihat leher burung itu patah. Sementara dari balik jendela, sang ayah yang bernama John Bishop, sedang melihat anaknya yang lagi bercerita. Singkat cerita, kita diperlihatkan John dengan ditemani kedua anaknya sedang membeli pohon Natal untuk menyambut perayaan Natalnya. Putri John yang paling kecil itu bernama Rebecca Bishop. John dan Rebecca lalu membeli hadiah untuk Natal nanti. Saat sedang memilih-milih hadiah, mereka melihat Sarah yang sedang beradu mulut dengan seorang pria. Dan ternyata pria itu tanpa bertanya-tanya langsung mengambil pohon mereka untuk dibeli. Hey, excuse me, sir. You made a mistake. That's our trip. Is your name on the tag? Or does it say, I'm for sale for $50? Hey, pal, look. I'm not your pal! Merry Christmas. Di tempat lain terlihat seorang pria pengedar narkoba yang memakai kursi roda, yang bernama Arlo. Arlo pun masuk ke dalam bangunan tua dengan membawa tasnya, lalu dia memanggil-manggil dan mendekati sebuah mobil. Dan pada saat ingin menyentuh mobil itu, ia pun dikagetkan dengan seorang pria botak, yang bernama Rem Cady. Lalu Rem Cady membuka bagasi mobilnya, di dalam bagasinya itu ada tas yang berisikan sejumlah uang. Kemudian Rem Cady mengambil tas itu dan melemparkan ke dalam bagasi mobilnya. Karena kaki Arlo ini sedang patah, ia pun menyuruh Rem Cady untuk mengambilkan uang itu. Tetapi Rem Cady hanya terdiam, dengan terpaksa Arlo berusaha untuk mengambil uang itu sendiri. Scene berpindah di mana Sarah yang meminta izin ke ayahnya untuk pergi berpesta pada saat malam Natal ke tempat temannya. Setelah diizinkan pergi, Sarah kemudian sempatkan mengisi bahan bakar mobilnya di pom bensin. Saat Sarah sedang mengisi bensin, di sana terlihat Rem Cady sedang mengawasinya. Kemudian Sarah tak sengaja melihat bagasi mobil Rem Cady bergerak-gerak sendiri. Rem Cady yang tak ingin Sarah membahayakan hidupnya, kemudian ia pun mengejar Sarah untuk menangkapnya. Sarah yang panik pun langsung masuk ke dalam mobil dan tancap gas. Kemudian Rem Cady nggak tinggal diam dan membuntuti mobil Sarah. Karena sedang dalam bahaya, Sarah pun menelpon sang ayah untuk memberitahukan keadaannya yang sedang dikejar oleh seseorang. Dengan rasa penuh ketakutan, Sarah memberitahukan lokasi di mana dia berada. John yang cemas pun langsung menuju lokasi, dan berlari untuk mengetahui keadaan anaknya itu. Namun dia dihalangi oleh seorang polisi, tapi John berusaha sekuat tenaga untuk mendekati anaknya yang masih berada di dalam mobilnya yang tercebur ke sungai. Para polisi tetap saja menahan dan menenangkan John.
Spiritual death is nothing else than the alienation of the soul from God. Sesampainya di rumah, terlihat John sedang berada di kamar yang belum merelakan kematian anaknya. Tak lama kemudian datang seorang detektif polisi, yang bernama Jet Sawyer, menemui John dan mengatakan turut berduka cita atas kematian Sarah. Lalu dia berkata, saya pernah merasakan sakit seperti ini. Kemudian Jet mencari informasi dari John. John pun mengatakan ciri-ciri pelaku memakai mobil tua berwarna hitam. Lalu Jet berkata ini bukan pembunuhan biasa, di mana kita lihat tangan Sarah yang diikat di setir mobil. Setelah mendengar perkataan Jet, John semakin sedih dan mengatakan siapa yang tega melakukan ini kepada anaknya. Lalu Jet berjanji kepada John akan secepatnya menemukan pelaku itu. I promise you I will find who's responsible for this. Di tempat lain terlihat kelompok gangster yang sedang asik minum-minum di bar. Terlihat juga Remkedi yang sedang mengemasi barang haramnya itu sambil menelpon dan menginformasikan bahwa semua pekerjaannya sudah selesai. Kemudian Remkedi ingin berbicara dengan kakaknya yang bernama Vic Kedi. Lalu memberitahukan bahwa barang haramnya dan uang tunai telah didapatkan. Remkedi juga melaporkan bahwa mereka sudah mengetahui yang menguasai area ini. Kemudian kita diperlihatkan Jet yang sedang melacak pembunuh Sarah dengan melihat CCTV minimarket dekat pom bensin. Jet kemudian mengeluarkan foto Sarah dan menanyakan tentang rekaman CCTV. Can I see your surveillance footage from 2 days ago? You got a warrant? I'm gonna need to see those tapes. Get the tapes. Kemudian Jet mengecek rekaman CCTV dan menemukan identitas pelaku pembunuh Sarah, lalu Jet mencatat nomor polisi mobil pelaku. Dan beberapa saat kemudian Remkedi dihentikan oleh mobil polisi, lalu polisi itu menghampiri Remkedi. What's the trouble, officer? Your name is now number 21. Fuck you! Di sini pria misterius telah mengganti nama Remkedi menjadi nomor 21, seperti apa yang telah tertera di bajunya. Setiap Remkedi berbicara tanpa menyebutkan nomor 21, ia pun langsung disetrum. Sedikit informasi sob, pria misterius ini sudah menahan beberapa orang, termasuk Remkedi yang ke-21, maka dari itu nama Remkedi diganti menjadi nomor 21. Di sisi lain, 3 anak buah Vic masuk ke dalam tempat biliar dan menanyakan keberadaan Remkedi. Sementara Vic sedang teleponan sama atasannya, yang bernama Otto, untuk mengabari kalau adiknya tiba-tiba menghilang begitu saja, dan tidak ada yang mengetahuinya. Tak lama kemudian 2 anak buah Vic mendatangi Otto, lalu Otto menanyakan di mana Vic yang seharusnya sekarang berada di sini. Dan anak buah Vic menjawab sedang mencari adiknya. Otto pun menceritakan di mana dia meminta Vic untuk mengurus hubungan kerja dan pertemuan tentang sampel narkoba. I ask you to handle a very simple need. Start a working relationship. Sample, Crystal, and Vic sends in his brother. Otto. I just got off the phone with their president. He says one of their guys, Arlo, has magically disappeared. You know what they found? All his teeth in a pile. His wheelchair. Broken in half. You know what else seems to have just magically disappeared? My money, my crystal, and Vic's fucking brother! His fucking brother! Keesokan harinya di rumah John, di mana kita melihat Rebecca yang sedang bersiap-siap untuk pergi menginap ke rumah tantenya. Di saat itu John memberikan anaknya itu sebuah gelang untuk hadiah hari Natal. Namun Rebecca menolak gelang itu, lalu meminta kepada ayahnya untuk membungkus dan dijadikan hadiah. John pun berjanji untuk membungkusnya di saat anaknya kembali, lalu Rebecca pun memeluk ayahnya dan meminta pelukan yang paling erat. Just needed one more squeeze. Me too, honey. Singkat cerita terlihat John mendatangi sebuah bar dan bertemu dengan Jet.
Jet pun menawarkan minum kepada John sambil berbincang-bincang, kemudian Jet menceritakan kisah hidupnya di masa lalu, di mana dia menceritakan 10 tahun silam saat menangani kasus pemerkosaan Queen Brady. Dia mencuri wanita secara acak di siang bolong. Dia membius, mengurung, dan memberi nomor lalu disiksa dan diperkosa seperti binatang. Dan terlihat beberapa korban yang sudah diberi nomor. Kemudian Queen Brady divonis 15 tahun penjara, karena pergantian gubernur baru maka program baru juga dikeluarkan. Dan pembebasan tahanan pun dilakukan oleh gubernur baru, termasuk Queen Brady. Di sini juga diperlihatkan Jet sangat bahagia bersama istrinya yang sedang hamil. Di saat Jet mau berangkat ke kantor, dia memeluk dan mencium istrinya sambil mengatakan I love you. Beberapa saat setelah Jet pergi, seseorang mendatangi rumahnya. Dan di sini kita lihat yang datang adalah Queen Brady. Hi. Hi. Are you looking for Jed? No. I'm looking for you. Nggak lama kemudian Jet pulang ke rumah dan langsung masuk ke dalam, lalu dia memanggil-manggil istrinya sambil mencarinya di dalam rumah. Babe? Was he caught? Eventually. And put away for life. Singkat cerita, Jet mengajak John menuju ke suatu tempat. Dan tempat itu berada di tengah hutan yang sulit dilalui orang, di mana setelah melewati perbatasan hutan tak ada satupun yang bisa kembali. Sesampainya di sana mereka pun langsung masuk. Karena ruangan yang ingin dituju cukup hangat, mereka pun membuka jaketnya. Mereka pun turun ke bawah menyusuri anak tangga. Lalu Jet memperlihatkan siapa pembunuh Sarah. John, I want to introduce you to the man who murdered your daughter. How do you know it's him? He was already on my radar. What did any of this have to do with Sarah? Wrong place, wrong time. Lalu Jet kembali menceritakan di mana 10 tahun lalu ia habiskan waktu berduaan dengan Queen Brady yang telah membantai istri dan jabang bayinya. Maka dari tujuan membangun penjara bawah tanah ini untuk mengobati rasa sakit hatinya yang terjadi di masa lalu. Kemudian Jet mengatakan kepada John bahwa ini sudah waktunya untuk sembuh dengan cara menghabisi orang yang telah membunuh Sarah. Di saat itu juga, John langsung memilih senjata untuk digunakan membunuh Rem Cady. There you go, John. Stay strong, John. Make him pay! I can't kill him. Karena John yang nggak jadi menyiksa Rem Cady, Jet pun jadi kesal dan berkata bahwa bangunan ini aku bangun untuk orang-orang yang tersakiti seperti kita. Lalu Jet nggak mau mengambil resiko dan tidak mau kehilangan apa yang dia sudah bangun selama ini. John. No turning back, John. Kemudian Jet memperlihatkan salah satu tahanan dengan kasus pemerkosa nenek berusia 83 tahun. Lalu Jet kembali lagi memperlihatkan beberapa tahanannya yang berada di dalam kurungan yang kecil dengan berbagai macam kasus. Ada pelecehan anak, penculik, pembunuh, dan psikopat. Dan ada juga yang menjual anaknya ke pedofil seharga $400. Mereka semua itu telah kurubah menjadi binatang yang nggak punya pikiran dan tak manusiawi. Sehingga mereka semua akhirnya menjadi seperti zombie. Di sini juga Jet memperlihatkan Queen Brady, orang yang membunuh istrinya. There he is, the man formerly known as Quinn Brady. Speak, number one! Tell your name! Sementara di luar sana terlihat Vic beserta anak buahnya sedang mengendarai motor. Kemudian mereka berhenti karena melihat sebuah mobil terparkir, dan ternyata mobil itu milik adiknya. Di waktu bersamaan, Rem Cady lagi disiksa oleh Jet dan dimasukkan ke dalam kurungan kecil. Di dalam kurungan itu berisikan orang-orang sudah seperti zombie yang sangat kelaparan. Pada saat Jet menyaksikannya, John melepaskan diri dari ikatannya dan bersembunyi di samping kurungan itu. Setelah melihat John sudah tidak ada di kursi, Jet pun berlari keluar untuk mencarinya. Dan ternyata Vic dan anak buahnya sudah berada di ruangan Jet untuk mencari Rem Cady.
Kemudian Vic menanyakan di mana adiknya berada, Jet pun memberitahukan bahwa adiknya berada di bawah. Sementara itu John keluar dari persembunyiannya dan mengambil kunci. John lalu melemparkan kuncinya ke dalam kurungan itu. Tak lama kemudian Jet dilempar tepat di depan kurungan, dan pada saat bersamaan orang-orang yang sudah seperti zombie itu berhasil membuka gemboknya. Namun di sini John berusaha melarikan diri dari amukan para tahanan. Sementara itu terlihat para tahanan mulai keluar dari sumur tua. Lalu John sedang mencari sesuatu untuk perlindungan dirinya, tetapi para tahanan datang menyerangnya dan ingin memakannya. Kemudian datang Queen Brady dan mengatakan itu milik saya. Di mana Queen Brady yang ingin melakukan aksinya, tiba-tiba Jet datang dan menembaki mereka. Queen Brady. Sebelum John meninggalkan tempat ini, dia sempatkan mengambil beberapa senjata untuk persiapan perjalanannya meninggalkan hutan. Kemudian John keluar dengan menaiki motor itu. Saat mau menabrak tahanan yang menghadangnya, motor yang dikendarai John itu terpeleset dan terjatuh. Tahanan itu langsung menyerang John. Di sini John mencoba menyelamatkan diri dengan cara mengegas motornya, supaya tali di leher tahanan itu terlilit di gir hingga membuat lehernya tercekik dan mati. Tak lama kemudian ada tahanan merangkak dan menarik kaki John yang membuatnya terjatuh lalu berguling hingga kepalanya terbentur batang pohon yang membuatnya pingsan. Di sisi lain terlihat dua orang gadis yang sedang mengendarai mobil van dengan santainya di tengah hutan, kelihatannya mereka berdua sedang tersesat. Di tengah perjalanannya, ban mobil mereka tiba-tiba kempes. Salah satu gadis itu turun untuk mengganti ban mobilnya. Di saat gadis yang berada di dalam mobil itu ingin memastikan temannya apakah baik-baik saja, ia tak sengaja menyentuh klakson mobilnya yang membuat John terbangun dari pingsannya. Tak lama kemudian gadis yang berada di dalam mobil melihat sesuatu yang berjalan menuju ke arahnya. Dan setelah mendekat, gadis itu berteriak dengan histerisnya. Singkat cerita, kita diperlihatkan sepasang lansia sedang mempersiapkan perayaan hari Natal. Saat si nenek lagi menikmati minuman secangkir kopi, dia mendengar gonggongan anjingnya. Lalu si nenek keluar untuk memastikan keadaan di luar. Saat menoleh ke arah mobil, ternyata ada orang di dalam mobilnya. Si nenek pun menegur orang yang ada di dalam mobilnya. Saat melihat wajah Remkedi, si nenek pun kaget dan berlari masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Tak lama kemudian John datang dan memukulkan kursi ke punggung Remkedi. Remkedi pun marah dan melempar John ke dalam rumah, lalu terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Di sini terlihat John sangat kewalahan menghadapi Remkedi, dan berusaha menjauh darinya. Lagi-lagi Remkedi menyerang John yang membuatnya semakin tak berdaya. Kemudian Remkedi menjepit kepala John dengan ragum milik si kakek. You wanna know what our last words were? You said, Where's my daddy? come on!
She fought harder than you do! Setelah Remkedi sudah tidak ada perlawanan, John pun melemparkan pohon Natal tepat di tubuh Remkedi, sehingga membuat dia terjatuh di penggilingan, dan membuatnya tidak berdaya. Kemudian John mengucapkan selamat hari Natal kepada Remkedi, dan tidak lupa pula mengambil gelang yang telah dipakai menusuk mata Remkedi. Tamat. Bagi sobat film yang ingin request film apa yang mau dirangkum, bisa komen di kolom komentar. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. THANKS. Thanks.